Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ananda Yulia Safitri, NIM 204 105 02 0044. Saya dari kelas Ekonomi Syariah 2. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Makro tanggapan 2 dengan judul Konsep Dasar Ekonomi Islam, Dr. Abdul Wadud Nafis. Yang pertama, kita perlu mengetahui apa sih itu ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah sebuah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang perilaku manusia dan memenuhi kebutuhan serta memuaskannya. Jadi, ilmu ekonomi itu sebuah ilmu yang membahas semua tentang manusia, tentang perilaku manusia, juga kebutuhan manusia, dan untuk memuaskan manusia itu sendiri. Berikutnya, definisi ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi, sebuah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya dan memuaskannya untuk mencapai falah berdasarkan pada prinsip-prinsip nilai-nilai Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Berikutnya ada beberapa perbedaan antara ekonomi Islam, ekonomi kapitalis, dan ekonomi sosial. Yang pertama berdasarkan sumbernya, yang kedua berdasarkan kompetisinya, yang ketiga pengakuan pemikiran, dan yang keempat kesejahteraan, serta yang terakhir ada mekanisme pasar. Dalam ekonomi Islam bersumber dari mana? Yaitu dari Al-Quran, Al-Sunnah, ijtihad ulama. Sedangkan ekonomi kapitalis bersumber dari pemikiran dan pengalaman manusia. Begitu juga dengan ekonomi sosialis yang bersumber dari pemikiran serta pengalaman manusia. Yang kedua, perbedaannya yaitu pada sisi kompetisi. Untuk ekonomi Islam, kompetisinya itu dikontrol syariat Islam. Untuk kapitalis, kompetisinya itu usahanya yang bebas sehingga menyebabkan dan melahirkan monopoli. Untuk ekonomi sosialis, tidak terjadi mekanisme pasar dan tidak ada persaingan. Yang ketiga, dari segi pengakuan pemikiran. Untuk pemikiran ekonomi Islam, pengakuan pemikirannya individu dan umum serta nisbi. Sedangkan kapitalis, pengakuan kepemilikan individu secara bebas, sehingga tadi menimbulkan monopoli. Sedangkan sosialis tidak ada mengakui kepemilikan individu, semua alat produksi itu milik umum. Yang keempat, kesejahteraan bersifat jasmani. Lalu, apa perbedaannya dalam ekonomi Islam kapitalis serta sosialis? Dalam ekonomi Islam, kesejahteraan bersifat jasmani, rohani, dan akal. Sedangkan di kapitalis, kesejahteraan bersifat jasmani berkala. Lalu di ekonomi sosialis, kesejahteraannya bersifat jasmani berkala. Juga seperti ekonomi kapitalis tadi. Yang terakhir, yang kelima, mekanisme pasar. Dalam mekanisme pasar ekonomi Islam, mekanisme pasarnya bekerja menurut maslahahnya sendiri. Untuk kapitalis, mekanisme pasar dibiarkan berjalan sendiri. Untuk sosialis tidak ada mekanisme pasar, melainkan perekonomian dijalankan lewat perencanaan pusat oleh pemerintah. Selanjutnya ada sumber hukum ekonomi Islam. Yang pertama ada Al-Quran, yang kedua As-Sunnah,
Yang ketiga, al-ijma. Yang keempat, al-qiyas. Berikutnya, apa saja sih dasar-dasar ekonomi Islam? Yang pertama ada at-tauhid. Apa itu at-tauhid? Keesaan Allah. Yang kedua, asidik dan amanah. Apa itu? Kejujuran dan tanggung jawab. Yang ketiga, mengakui hak milik individu dan umum. Yang keempat ada al-adlah, yang artinya keadilan. Yang kelima ada al-tawazun, yaitu keseimbangan. Yang keenam ada al-ta'un, tolong menolong. Selanjutnya ada prinsip-prinsip ekonomi Islam bebas dari maghrib. Apa itu? Apa saja? Yang pertama ada maisir, goror, dan riba. Yang terakhir, apa saja sih karakteristik ekonomi Islam? Ada 6, yaitu ekonomi Islam terkait dengan akidah syariah dan akhlak. Yang kedua, harta kepunyaan Allah dan manusia sebagai khalifah. Yang ketiga, larangan maisir, goror, dan riba. Yang keempat ada keadilan dan keseimbangan dalam melindungi kepentingan individu dan masyarakat. Yang kelima ada keseimbangan antara kerohanian dan kebendaan. Yang keenam ada bimbingan konsumsi. Yang ketujuh ada petunjuk intensitas, dan yang terakhir ada zakat. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan mohon maaf bila ada suara yang tidak mengenakan di luar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.